Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teks cerpen. Untuk penjelasan lebih jelasnya, nonton terus videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Salwan Nisrina Sahira, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teks cerpen. Pada materi ini, saya akan membahas mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik cerpen, kaidah kebahasaan cerpen, contoh cerpen, serta penutup cerpen. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai pengertian. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi hanya dengan satu konflik. Fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Berbeda dengan novel, cerpen lebih pendek dari segi isi. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar antara 1.600 hingga 10.000 kata. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Yang kedua akan saya bahas mengenai ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ciri-ciri cerpen yaitu tulisan kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Yang ketiga, bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang keempat, tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Yang kelima, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya, dikarenakan hanya mengangkat masalah tunggal atau intisarinya saja. Yang keenam, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya di sini, setelah kita membacanya, itu hanya sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya. Yang ketujuh, penggunaan kata-katanya mudah dipahami pembaca. Penggunaan kata-kata dari cerpen menggunakan kata-kata yang sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat, sehingga sangat mudah dipahami dan mudah diserap oleh pembaca. Yang kedelapan, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangat mendalam. Dalam cerpen, meninggalkan kesan yang mendalam dan efek pada perasaan pembaca. Yang kesembilan, beralur tunggal dan lurus. Yang ke-10, penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Yang ke-11, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, namun tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pada pelakunya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai struktur. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, serta bersifat opsional. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Pengarang mengungkapkan resolusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Serta yang terakhir adalah koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen oleh pembaca. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur intrinsik. Yang pertama, cerpen memiliki tema. Tema adalah inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang kedua yaitu setting.
Setting atau latar merupakan bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Yang ketiga, alur yang jelas. Alur atau plot adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat dan yang kelima adalah tokoh dan sudut pandang. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik atau protagonis, tokoh jahat atau antagonis, dan tokoh netral. Yang kelima, sudut pandang, yaitu suatu bentuk cara pandang si pembuat cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen. Yang pertama, adanya latar belakang dari pengarang. Biasanya, pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Yang kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerita. Yang ketiga, adanya biografi. Memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Yang kelima dan terakhir adalah adanya kondisi psikologis. Biasanya ada senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita yang dipengaruhi oleh mood dari penulis. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Cerpen banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Yang kedua, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Cerpen banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, serta menghindari. Yang ketiga, kata yang menyatakan urutan waktu. Cerpen banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, serta kemudian. Yang keempat, dialog yang ditandai dengan kutipan. Cerpen menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, tidak. Sekali saya bilang tidak, teriak Marni. Selanjutnya, kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Cerpen banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, serta menuturkan. Selanjutnya, di sini ada contoh dari cerpen. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.